Seharusnya, video game akan terus terlihat lebih baik seiring dengan makin cepatnya komputer. Tapi banyak orang justru melihat yang sebaliknya saat mereka duduk di depan layar dengan pengontrol atau mouse di tangan mereka. Kamu membeli kartu grafis baru, meluncurkan game baru, dan kamu melihat gambar yang buram, penuh dengan kabur, kilauan, dan bintik-bintik di monitor besar. Tangkapan layar terlihat tajam karena mereka membekukan satu bingkai yang direkonstruksi. Tapi gameplay terlihat lebih buruk karena matamu melihat proses rekonstruksi gambar yang kesulitan secara real-time. Ketika kamera bergerak melintasi jalan kota atau jalan setapak di hutan, tepian menjadi kabur dan detail halus merayap alih-alih tetap tajam. Masalahnya bukan karena komputer entah bagaimana lupa cara menggambar gambar. Masalahnya adalah game tidak lagi menggambar gambar dengan cara yang diharapkan sebagian besar pemain. Game modern itu sistem perangkat lunak besar yang dibangun dari mesin, aset, dan alat. Semua ini berjalan di kartu grafis di dalam komputer desktop atau konsol game. Intinya, tugas sistem game adalah menampilkan gambar di layar secepat dan sejelas mungkin, sambil merespons masukan pemain dari keyboard, mouse, atau controller. Game harus menampilkan dunia yang detail, bergerak mulus, dan langsung bereaksi terhadap tindakan pemain. Setiap gambar membutuhkan komputer untuk menghitung geometri, pencahayaan, tekstur, dan gerakan, semuanya dalam batas waktu ketat yang diukur dalam milidetik. Kalau sistem game melewatkan batas waktu itu, gerakan akan tersendat dan kontrol terasa lambat. Di generasi sebelumnya, para pengembang harus membuat setiap objek di layar menunjukkan nilainya. Saat karakter berjalan menyusuri lorong, dindingnya berbentuk sederhana, objek yang jauh tersembunyi oleh kabut, dan bangunan latar belakang adalah gambar datar. Kalian bisa membayangkan ini dengan melihat rekaman game lama di layar modern, di mana bentuk-bentuk besar terlihat jelas dan detail yang tidak ada. Batasan ini memaksa pengembang untuk membuat keputusan yang cermat tentang apa yang paling penting selama bermain game. Sebuah pintu menonjol dari dinding karena bentuk dan warnanya berbeda. Musuh menonjol dari lingkungan karena pencahayaan dan kontras dikendalikan secara manual. Sistem ini memecahkan masalah dengan mengurangi kerumitan dan menjaga kejernihan. Silakan berlangganan. Seiring perkembangan hardware, game-game memasuki masa di mana resolusi dan frame rate yang lebih tinggi bisa dicapai secara bersamaan. Komputer desktop yang kuat bisa menggambar gambar yang bersih langsung pada resolusi monitor, dengan gerakan yang stabil dan tepi yang tajam. Gerakan tetap mudah dibaca karena setiap piksel di layar benar-benar digambar oleh kartu grafis. Selama periode ini, pengembang game mengatasi masalah dengan menggunakan kekuatan hardware mentah untuk meningkatkan detail tanpa mengorbankan responsivitas. Seiring waktu, ini melatih para pemain untuk berharap bahwa membeli hardware yang lebih baik akan selalu menghasilkan gambar yang lebih bersih. Harapan itu pupus saat game mulai sangat mengandalkan teknik rekonstruksi. Daripada menggambar gambar penuh pada resolusi layar, sekarang sering dimulai dengan gambar yang lebih kecil. Kemudian, perangkat lunak meregangkan dan membangun kembali gambar itu untuk mengisi layar menggunakan data gerakan dan bingkai sebelumnya. Kalian bisa membayangkan ini seperti game menggambar bingkai beresolusi rendah, lalu menghaluskan dan mempertajamnya sebelum sampai ke monitor kalian. Pendekatan ini mengurangi beban langsung pada kartu grafis, dan pengurangan itu memungkinkan adegan kompleks berjalan cukup cepat untuk bisa dimainkan. Namun, kekurangannya adalah gerakan menjadi lebih sulit untuk direkonstruksi secara akurat, terutama saat detail halus bergerak cepat melintasi layar. Sistem rekonstruksi menggabungkan informasi dari bingkai-bingkai sebelumnya untuk menebak seperti apa bingkai saat ini. Saat kamera bergerak cepat, misalnya melewati pagar atau dahan pohon, sistem harus memutuskan bagaimana menggabungkan data piksel lama dan baru. Ini menciptakan efek bayangan, kilauan, dan buram tipis yang melayang di atas gambar. Tangkapan layar terlihat tajam karena mereka membekukan satu bingkai yang direkonstruksi. Tapi, saat bermain, gambar terlihat lebih buruk karena mata kamu melihat proses rekonstruksi gambar yang kesulitan secara langsung. Ini mengatasi masalah kinerja dengan menebak apa yang seharusnya ada di layar,
Tapi tebakan itu sering terlihat oleh pemain. Lapisan lain ditambahkan saat pembuatan bingkai masuk ke dalam gambar pada kartu grafis modern dan PC gaming. Alih-alih menggambar setiap bingkai berdasarkan masukan pemain, sistem menyisipkan bingkai tambahan di antara bingkai yang sebenarnya. Kartu grafis memprediksi kemana objek akan bergerak dan menggambar gambar di antaranya untuk meningkatkan kehalusan. Pembuatan bingkai membantu gerakan terlihat mulus pada tampilan refresh rate tinggi, tetapi juga menciptakan kesenjangan antara apa yang dilakukan pemain dan apa yang muncul di layar. Ketika prediksi salah, artefak visual muncul, dan bahkan ketika prediksi benar, masukan masih terasa kurang langsung karena Anda melihat perkiraan bukan hasil langsung. Teknik-teknik ini ada karena game modern sangat mahal untuk dibuat dan dijual. Secara teori, studio harus menampilkan visual yang mengesankan di trailer yang ditampilkan di ponsel, laptop, dan televisi. Seringkali selama iklan putar otomatis singkat dan pratinjau toko. Tangkapan layar genangan air yang memantul atau wajah yang detail lebih banyak menarik pembeli daripada grafik yang menunjukkan input delay rendah atau frame pacing yang stabil. Ketika performa kurang bagus, alat rekonstruksi dan prediksi digunakan untuk mencapai angka yang dapat diterima pada lembar spesifikasi. Jadi ini akhirnya memprioritaskan penampilan daripada interaksi, terutama karena penampilan lebih mudah diiklankan. Tetapi apa efek jangka panjangnya terhadap popularitas game? Saat detail visual makin banyak, masalah lain muncul di dalam dunia game itu sendiri. Lingkungan jadi penuh dengan benda-benda, tekstur, dan pencahayaan yang realistis. Semuanya berebut perhatian. Kalau semuanya terlihat penting, tidak ada yang menonjol. Pemain kesulitan mencari pintu, jalan dan benda-benda interaktif di ruangan yang penuh dengan puing-puing dan bayangan realistis. Kamu bisa lihat ini saat karakter berdiri di dalam ruangan yang redup dan pintu keluar menyatu dengan latar belakang. Untuk memperbaiki masalah visibilitas ini, game menambahkan penanda yang jelas seperti cat cerah, garis luar bercahaya, atau objek yang disorot. Ini menciptakan masalah dengan menambahkan terlalu banyak detail, lalu memperbaikinya dengan panduan buatan yang ditambahkan di atasnya. Masalah yang sama juga memengaruhi cara karakter bergerak dan merespons. Agar terlihat nyata, animasi sekarang mencakup gerakan seluruh tubuh, perpindahan berat badan, dan transisi yang detail. Kamu bisa melihat karakter membungkuk, mengambil barang, dan berdiri kembali dalam urutan yang mulus. Meskipun terlihat keren, ini memperlambat interaksi karena game mengutamakan realisme animasi daripada respons instan. Dalam permainan cepat, ini membuat kontrol terasa berat dan lambat. Pengembang sering menambahkan pilihan untuk melewati atau memperpendek animasi ini nanti, yang menunjukkan bahwa realisme mengganggu kemudahan penggunaan. Ini menukar responsivitas dengan keaslian visual dan pemain merasakan dampaknya. Ada batasan yang tidak bisa dihindari oleh teknologi. Menggambar lebih banyak detail selalu butuh lebih banyak pemrosesan, lebih banyak memori, dan lebih banyak penyimpanan. Game modern menghabiskan ratusan gigabyte karena tekstur yang resolusinya tinggi. Aset-asetnya ada di mana-mana, bahkan saat jarang terlihat. Kamu bisa lihat ini saat menginstal game yang ukurannya lebih besar dari seluruh sistem operasi. Kompresi dan optimasi butuh waktu dan usaha, dan biaya-biaya itu sering dihindari. Industri game membebankan ini pada pemain, yang membeli hard drive lebih besar dan perangkat keras yang lebih kuat. Batasannya bukan kreativitas, tapi kepraktisan, dan itu penting karena menentukan siapa yang benar-benar bisa bermain. Jalan ke depan bukan tentang meninggalkan teknologi, tapi tentang menggunakannya dengan tujuan. Game yang memilih gaya visual yang jelas, detail yang terkontrol, dan interaksi yang responsif seringkali bertahan lebih lama dan terasa lebih nyaman dimainkan. Nilai pemasaran dari ulasan positif adalah pertimbangan nyata yang terlalu sering diabaikan. Jalan ke depan akan berfungsi paling baik ketika grafis mendukung gameplay, bukan bersaing dengannya. Tidak peduli seberapa kuat perangkat kerasnya, prediksi dan rekonstruksi akan selalu memiliki batas. Perbedaan inilah mengapa beberapa game terasa melelahkan setelah 1 jam, sementara yang lain terasa mulus bahkan pada perangkat keras lama.
Yang benar-benar penting dalam praktiknya bukanlah seberapa nyata sebuah game terlihat dalam gambar diam, tetapi seberapa jelas dan responsif rasanya ketika seorang pemain benar-benar bergerak di dalamnya. Terima kasih banyak konten dan berlangganan.